Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejumlah nama ruas jalan dan gedung di DKI Jakarta resmi berganti mulai Senin 20 Juni 2022. Tujuannya untuk mengabadikan nama sejumlah tokoh Betawi dan Jakarta, sekaligus menjadikan Jakarta sebagai museum peradaban yang dapat dikenang oleh warga. Namun kebijakan ini justru berdampak terhadap sejumlah pendataan penduduk. Sementara itu, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sudin Dukcapil DKI Jakarta menggelar layanan jemput bola bagi warganya terdampak perubahan nama jalan. Layanan ini berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang nanti. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah terhubung langsung dengan Glory Nata dari kantor Dukcapil Jakarta Barat. Glory, bagaimana mekanisme layanan jemput bola dari Dukcapil? Ya Eva, benar bahwa di hari ini 29 Juni 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil DKI Jakarta ini secara serentak melakukan layanan jemput bola bagi warganya yang terdampak atau terkena pergantian nama jalan yang mana dilakukan di 5 wilayah dengan membangun posko layanan penerbitan data kependudukan yang ada di 5 wilayah kota dan juga 1 kabupaten administrasi diantaranya dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Utara, Pusat dan juga di Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, seperti saat ini saya berada di salah satu lokasinya yang ada di kantor RW 01 Kelurahan Rawabuaya, tepatnya di Jalan Guru Makmun, Jakarta Barat, yang mana sebelumnya jalan ini adalah Jalan Rawabuaya Raya. Nah, terlihat di belakang saya saat ini masyarakat mulai bergantian datang untuk mengubah nama ataupun nama jalan yang ada di KTP-nya, dan terlihat di belakang saya juga ada mobil warna biru ini dari Disdukcapil DKI Jakarta yang akan melakukan pelayanan terhadap warga yang datang ke sini, yang mana warga tidak perlu pergi ke kelurahan namun hanya perlu datang ke kantor RW 01 Kelurahan Rawabuaya untuk mengubah atau mengupdate nama jalan yang baru. Namun sayangnya untuk posko layanan ini hanya berlangsung 1 hari, hari ini saja, yakni 29 Juni 2022. Namun sehingga bagi masyarakat yang tidak sempat datang hari ini, maka keesokan harinya masyarakat bisa pergi ke kelurahan ataupun melalui RT RW setempat. Selain itu juga untuk jam operasional dari posko layanan ini berlangsung mulai dari tadi pagi pukul 9 pagi hingga 12 siang nanti, dan untuk syarat dan juga mekanismenya, masyarakat hanya perlu membawa dokumen lama seperti misalnya KTP, kartu keluarga, ataupun kartu identitas anak, yang nantinya dokumen lama ini akan diganti dengan dokumen baru. Nah, bagi warga yang tidak bisa hadir karena alasan kesehatan, maka dari petugas di sini akan nantinya membawa dokumen baru ke rumah masing-masing. Dan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil DKI Jakarta juga sudah bekerja sama dengan Ditjen Kemendagri terkait dengan pengadaan belangko IKTP, dan diperkirakan ada sekitar 50.000 warga DKI Jakarta yang terdampak dengan adanya perubahan nama dan harus mengubah alamat di KTP-nya. Dan berikut ini mari kita dengarkan pernyataan dari Sekretaris Dukcapil DKI Jakarta. Masyarakat cukup datang ke kami atau kami nanti sekalian misal door to door datang ke rumah masyarakat apabila mau diganti hari ini, kami selesaikan hari ini dan tidak banyak persyaratan, cukup membawa KTP lamanya atau KK lamanya, kami langsung tindak lanjuti dan kita selesaikan hari ini juga. Kalau untuk kan ini hari ini aja ya Pak layanannya. Ya. Kalau untuk besok ini bagaimana dengan masyarakat? Ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan, tapi kalau misalnya jumlahnya banyak tentu kan ada yang tersisa besok. Nah, untuk besok itu silahkan misalnya kalau masyarakat mau datang ke loket layanan langsung ke kelurahan silahkan, mau daring juga silahkan, juga mau dikoordinir oleh petugas misalnya RT atau RW karena masyarakat misalnya sibuk, sudah saya mewakilkan ke petugas RT atau RW, ya kami juga akomodir. Nanti begitu selesai dokumennya kami berikan langsung ke masyarakat. Eva.
Iya, Glory, lalu apa tanggapan warga? Apakah masih ada yang dikhawatirkan terkait dengan pergantian data ini? Ya Eva, dengan adanya kebijakan baru pergantian nama-nama jalan yang diubah menjadi nama toko-toko Betawi, tentu saja masyarakat ini harus mengubah sejumlah dokumennya seperti kartu keluarga, KTP, kemudian surat izin mengemudi, BPKB, dan juga sertifikat tanah. Nah, ini tentu saja yang menjadi kekhawatiran para warga adalah takut atau khawatir terjadi kesusahan pada saat proses pergantian nama jalan tersebut. Namun dari pihak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri menyatakan bahwa tidak akan menyusahkan masyarakat dan juga untuk layanan pergantian nama jalan ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Selanjutnya dari pihak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyatakan bahwa alamat yang tertera di dokumen lama ini masih berlaku atau masih diakui secara legalitasnya hingga masa berlaku atau periodenya ini habis. Dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menyatakan tidak hanya 22 nama ini saja yang nantinya diubah, yang sudah diubah, namun kedepannya akan ada nama-nama jalan lagi yang diubah, dan harapannya dengan adanya layanan posko ini masyarakat bisa secara proaktif untuk segera mengganti atau mengupdate nama jalan ke alamat yang baru. Dan berikut ini mari kita dengarkan tanggapan dari para warga. Setuju aja, namanya kita warga kan nggak tahu tujuan pemerintah, mungkin itu nama ya mungkin mengenang tokoh-tokoh warga setempat yang berjasa, mungkin karena kita sebagai warga pendatang jadi nggak tahu persis, jadi kita ngikut aja lah. Tapi kalau harus ngurus-ngurusin dokumen lagi nih jadinya Pak, keberatan nggak sih Pak? Harus ada sertifikat tanah. Oh, ya gimana ya? Ya kita namanya warga yang baik kan, kita harus mengikuti aturan pemerintah juga. Kemungkinan kan ya memang harus ada waktu yang harus kita luangkan untuk buat ngurus-ngurus surat-surat itu, mungkin kayak gitulah. Ya Eva, dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan pemerintah dan juga warga ini bisa kooperatif. Sementara demikian Eva, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Glory Nata untuk informasi Anda.